Selamat datang di channel Suarain Aja Bapak sekalian, karena setiap suara memiliki arti. Kenapa bendera hitam One Piece Jolly Roger dilarang berkibar di bulan Agustus ini? Kemarin Bapak Wakil DPR kita, Bapak Dasko juga mengatakan ketika isu yang atau hangat ini tentang pengibaran di berbagai tempat tentang bendera bajak laut kita, bendera Jolly Roger dari serial One Piece, Luffy, sang nakama, pasti semuanya tahu. Dia menyatakan bahwa ada upaya agenda besar, bahkan sampai menyebutkan memecah belah bangsa, makar, terlalu berlebihan kalau menurut saya. Mungkin beliau belum mengetahui makna dari One Piece, serial One Piece ini ya, karena sebenarnya di dalam serial One Piece ini cukup panjang sekali prosesnya dan memang hampir mendekati atau di negeri Konoha, bahkan dari serial lain kita disebutnya Indonesia ini ada negeri Konoha, dan perjuangannya adalah perjuangan pirate si topi jerami Luffy yang penuh perjuangan, persahabatan, keadilan, membela yang lemah, selalu membela yang lemah. Dia tidak pernah memilih mana yang dibela. Ketika dari government, dari pemerintahan ada yang baik, dia pasti akan support penuh. One Piece itu seperti itu, Luffy itu seperti itu, timnya Luffy seperti itu. Ketika juga bukan dari pemerintahan, bukan dari angkatan laut, kemudian ada kelompok bajak laut yang lain yang semena-mena di suatu negeri, maka musuhnya juga Luffy. Ketika di pemerintahan yang ada semena-mena, maka musuhnya juga ada Luffy. Jadi itu yang harus diketahui oleh Bapak Wakil DPR kita ya. Sebenarnya bukan masalah pemerintahan ataupun non pemerintahan, bukan masalah polisi ataupun penjahat, bukan. Tapi semua ketidakadilan itu adalah musuh dari bendera hitam Jolly Roger tersebut. Jadi memang harus dimengerti dulu kenapa sampai berkibar bendera itu, karena memang sudah sangat banyak terjadi ketidakadilan di Indonesia ini, terutama akhir-akhir ini kan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan sangat memberatkan rakyat. Silakan dimaknai sendiri ya, apa aja yang memberatkan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang kurang penelitian, kurang kajian. Ya ketika seperti ini kita sepakat, memang boleh harus banyak kajian, silakan. Tapi ada hal-hal yang memang butuh penanganan cepat yang tidak terlalu banyak kajian-kajian yang sepele yang berdampak positif besar kepada masyarakat, kita juga pasti akan setuju. Kita simak sejenak ya apa yang disampaikan oleh Pak Dasko, dan 2 kali memberikan pernyataan seringan seperti itu. Dari pemerintah itu terlalu sering berbuat seperti itu, memberikan statement yang cepat tapi tidak tepat, akhirnya memberikan statement kedua yang malah semakin menunjukkan ketidakmampuannya. Itulah, kita lihat bersama ya apa yang disampaikan oleh Pak Dasko. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menanggapi viralnya penggunaan bendera bajak laut anime One Piece. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, viral di media sosial kemunculan bendera Jolly Roger, simbol bajak laut dalam serial One Piece. Bendera tersebut sebenarnya ketika kita menyampaikan bendera hitam One Piece, benderanya Luffy, Jolly Roger, harus tahu makna dari bendera tersebut. Bukan memecah belah rakyat, bukan. Justru
makna dari bendera tersebut adalah mempersatukan, berjuang bersama, ingin mendapatkan kemakmuran, keadilan. Itu makna dari bendera hitam Jolly Roger. Memang banyak sekali bendera hitam di serial Bajak Laut dan berbeda-beda semua karakter. Tapi harus tahu bahwa yang dikibarkan ini adalah benderanya Luffy dan timnya Bajak Laut Topi Jerami yang mengedepankan kebaikan, persatuan, persahabatan, tolong menolong. Itu yang dikibarkan oleh orang-orang, bukan bendera Bajak Laut yang lainnya yang antagonis. Banyak sekali bendera-bendera di serial One Piece yang bahkan Luffy juga tidak menyukainya dan akan menghancurkannya, termasuk juga benderanya dari pemerintahannya sendiri. Ketika dia tidak cocok, dia akan melawannya. Tapi selalu ada, meskipun di dalam ketidaksesuaian tersebut, entah itu dari segi Bajak Laut sendiri dalam sistem tersebut atau dalam kru tersebut, selalu ada yang baik. Dan Luffy pasti akan mendukung itu, meskipun di dalam kru Bajak Laut musuh Luffy, tapi pasti ada 1, 2, 3 yang memang mereka benar-benar baik, dan Luffy akan menghargai dan respect terhadap orang-orang tersebut. Juga di dalam pemerintahan yang digambarkan di serial anime One Piece ini, tidak semua pemerintahnya buruk, memang sistemnya buruk, tapi ada orang-orang di dalam pemerintah tersebut yang memang ada di dalam situ, dan mereka orang-orang yang baik yang terjebak dalam sistem yang tidak bisa diterima si Luffy ini. Selalu ada orang itu, Luffy pasti akan respect meskipun terjadi pertarungan, tapi pertarungan secara gentle. Memang sama-sama karena tugas, dia menjalankan tugas di pemerintahan tersebut dan dia harus mendukung penuh terhadap pemerintahan tersebut. Akhirnya dia bertarung dengan Luffy, tapi pertarungan secara kesatria, gentle, bukan karena kebencian, ketidaksukaan, bukan. Kemudian Pak Dasko memberikan pernyataan kedua setelah apa yang disampaikan sepertinya tidak cocok. Kemudian dia menyampaikan yang kedua. Kita simak ya apa yang disampaikan oleh Pak Dasko. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang warga melukis bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Demikian. Tapi dia masih tetap bersikukuh terhadap pernyataan yang pertama, bahwa memang ada agenda khusus dari pengibaran bendera One Piece tersebut. Padahal sebenarnya saya bisa ini pendapat pribadi saya ya, bahwa memang orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece ini pasti dia memahami tentang apa yang dia kibarkan. Memang mungkin ada penyulut dari seseorang atau oknum tertentu, tapi yang mengikuti ini adalah orang-orang yang mengikuti serial One Piece ini. Jadi nggak sembarangan mereka mengibarkan bendera. Mereka tahu historinya, perjalanannya dari serial anime tersebut. Jadi Pak Dasko mungkin masih perlu pahami dulu apa yang pesan dari pengibaran bendera tersebut. Seharusnya yang paling bijak justru malah pernyataan dari Bapak Gus Dur ya. Beliau mengatakan ketika ada bendera lain yang berkibar, silakan, selama bendera itu tidak lebih tinggi dari merah putih, selama bendera itu tidak lebih besar daripada merah putih. Saya setuju itu, bagus. Jadi sebenarnya hanya masyarakat hanya diedukasi. Silakan kalian mengungkapkan perasaan kalian terhadap bendera One Piece tersebut, karena memang ada pesan-pesan yang tersirat bahwa
orang-orang yang penggemar One Piece pasti mengerti dengan pesan tersebut, bahwa memang ada ketidakadilan, dan ketidakadilan itu bisa di mana saja, bukan hanya di pemerintahan tapi di sekitar masyarakat kita sendiri, seperti itu. Jadi itu yang disampaikan dari bendera One Piece tersebut. Diatur, silakan boleh mengibarkan atau tidak ada larangan, selama bendera itu ketika di dalam konteks semuanya mengibarkan bendera, pasti ukurannya berbeda-beda. Tidak boleh lebih besar dari salah satu bendera tersebut, tidak boleh lebih tinggi daripada salah satu bendera merah putih tersebut, tidak boleh lebih besar dari salah satu bendera merah putih tersebut. Harusnya lebih diperlonggar seperti itu, tidak masalah. Karena orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece ini, dia pasti mengikuti serial tersebut, tidak asal mengibarkan bendera. Juga saya rasa no problem seperti itu. Memang ada pesan-pesan yang harus disampaikan dari penggemar serial One Piece, Luffy, Jolly Roger, nakal. Kita nakal. Begitu ya, abangku sekalian. Boleh abangku berkomentar apapun, karena memang suara abangku, suara saya, suara kita semua sama-sama memiliki arti. Meskipun dengan bahasa yang sederhana, tidak serumit mereka intelektual, tidak serumit mereka yang ahli tata bahasa. Kita orang biasa yang sama-sama memiliki hak untuk bersuara. Ingat, jangan pernah melanggar hukum ketika kita bersuara. Ikuti aturan-aturan tersebut. Itu saja pesan dari saya, Bagus. Jangan lupa, itu pesan dari saya, Bagus. Tetap harus bersuara apapun itu. Jangan pernah ragu menyuarakan apapun. Ikuti aturan hukum yang berlaku. Dari saya, selamat malam, Bagus. Salam sukses selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.